Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita di drama Serendipity's Embrace? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 5 ya. Kembali ke kilas balik saat Hongju dan Huyong masih SMA. Suatu hari, Huyong sedang menunggu di halte bus untuk pulang ke rumah sepulang sekolah. Ibunya mengiriminya pesan dan meminta Huyong untuk segera pulang ke rumah karena mereka akan berangkat ke Amerika. Menyadari kalau dirinya akan segera meninggalkan Korea, Huyong menaiki bus pulang sebelum Hongju dapat menemuinya. Kembali ke saat ini, saat Huyong mencium Hongju, Huyong memberitahu Hongju kalau dirinya menyukai Hongju, dan perasaannya sudah ada sejak mereka masih di SMA. Hongju kaget mendengar pernyataan Huyong dan merasa malu dengan ciuman itu, tapi Huyong meminta agar Hongju memikirkan hubungan mereka kembali. Akhirnya, Huyong menyatakan perasaannya juga ya. Sementara itu, Baewook dan Hye-suk berdebat soal mobil Hye-suk yang diparkir di depan gedung milik Baewook. Hye-suk lalu menuduh Baewook berpikiran sempit karena urusan parkir doang. Dan ternyata dari dulu, Hye-suk ingin membeli gedung itu. Tapi 3 tahun lalu, Baewook mendahului Hye-suk untuk membeli gedung tersebut. Di sekolah, Hyeji mencoba mengucapkan terima kasih kepada Kyung-taek karena telah menyarankan Hyeji untuk menyatukan Hongju dan Huyong. Hyeji juga mengajak Kyung-taek untuk makan malam bersama. Sedangkan Hongju berada di halte bus. Dia jadi mengingat kejadian dulu saat dirinya dan Huyong ada di halte bus yang berseberangan. Saat itu, Hongju mencoba menyeberang jalan untuk bertemu dengan Huyong. Sementara itu, Junho sedang mabuk dan mengirim pesan kepada Hongju yang isinya marah-marah sama Hongju karena Hongju telah mengabaikannya. Tapi Hongju terlalu sibuk memikirkan kenangan masa SMA-nya. Ketika saat itu, Hongju tahu kalau Huyong tiba-tiba pergi ke Amerika, bahkan tanpa berpamitan dengannya. Keesokan paginya, Sangpil datang ke rumah Hongju dan meminta untuk pergi jalan-jalan bersama dengan Huyong dan Baewook. Ketika Hongju mencoba menolak, Sangpil mengklaim kalau Hyeji juga akan ikut. Hongju mencoba memberitahu Sangpil kalau hubungan antara dirinya dan Huyong sedang canggung. Tapi Sangpil terus memaksa Hongju untuk ikut pergi. Saat Sangpil menyetir, Huyong mendapat kesempatan untuk duduk di samping Hongju. Hongju mencoba untuk mengabaikan Huyong dan bersenang-senang aja. Kemudian Huyong diminta untuk ganti menyetir, dan Hongju jadinya duduk di sebelah Huyong, karena Baewook dan Sangpil tidur di kursi belakang. Huyong meminta Hongju untuk menyuapinya camilan, tapi Hongju menolak dan meminta Huyong untuk mengambilnya sendiri. Begitu sampai di tempat tujuan, Sangpil dan Baewook pergi memancing, sedangkan Hongju dan Huyong memutuskan untuk membereskan barang-barang mereka di tempat yang mereka sewa untuk malam itu. Keduanya pun berbagi momen romantis, di mana Huyong memegang tangan Hongju. Tapi Hongju langsung pergi dengan perasaan kewalahan. Kemudian pada hari itu, Hongju duduk bersama dengan Baewook, sedangkan Huyong bergabung dengan Sangpil untuk memancing. Hongju lalu mendapat telepon dari Hye-suk, yang memberitahunya kalau Junho meminta Hongju untuk bekerja dengannya dalam proyek animasi di rumah Junho. Hye-suk dengan berat hati meminta Hongju untuk mematuhinya. Hongju jadi kesal karena hal ini, dan memutuskan untuk berjalan-jalan di pantai. Namun, karena air pasang sudah dekat, Huyong bergegas menghampiri Hongju dan mengajaknya untuk pulang. Sedangkan di tempat lain, Hyeji dan Kyung-taek sedang berkendara ke laut untuk bertemu teman-teman Hyeji. Di perjalanan, kakak Hyeji menelepon Hyeji dan memintanya untuk mengirimkan foto Kyung-taek. Hyeji jadi patah hati saat mengetahui kalau ayah Hyeji telah mengatur kencan buta untuk kakak Hyeji dan Kyung-taek. Kyung-taek pun menjelaskan kalau dirinya nggak mau kok berkencan buta dengan kakak Hyeji. Saat itu, Hyeji bertanya kepada Kyung-taek, apakah Kyung-taek ingin berkencan dengannya? Tapi Kyung-taek menegaskan kalau dirinya tidak menyukai Hyeji. Aduh Kyung-taek, kesempatan di depan mata nggak lu ambil deh. Hongju lalu meminta Huyong untuk mengambil teripang, kerang, dan gurita. Walaupun Huyong sangat geli dengan hal itu, tapi demi Hongju, laut pun diseberangi. Kan semua hubungan awalnya memang begitu ya. Keduanya jadi tambah akrab dan berbagi beberapa momen romantis. Saat hendak menangkap gurita, mereka berdua terjatuh. Hongju seperti hendak mencium Huyong, tapi Hongju menahan diri. Tentu Huyong menggoda Hongju dengan semua ini. Saat di rumah penginapan, Hongju memperhatikan suasana hati Hyeji yang masam dan mengajaknya jalan-jalan. Hyeji kemudian berterus terang dan memberitahu Hongju kalau dirinya berpura-pura berkencan dengan Kyung-taek agar Hongju dan Huyong bisa bersama. Hyeji juga berkata kalau kini dirinya terpikat kepada Kyung-taek karena kejantanannya. Meskipun ditolak, Hyeji akan terus mengejar Kyung-taek karena Hyeji yakin kalau Kyung-taek juga punya perasaan yang sama. Setelah itu, mereka semua makan malam bersama dan tidur setelah minum-minum semalaman. Hongju bermimpi tentang ibunya, bibinya, dan Junho yang meninggalkannya di berbagai titik dalam hidup Hongju. Tapi kemudian, Huyong muncul dalam mimpinya dan bertanya, apakah Hongju akan membiarkan Huyong pergi juga? Keesokan paginya, Hongju terbangun dan mendapati dirinya sendirian di rumah penginapan. Sedangkan Kyung-taek mengantar Hyeji, Baewook, dan Sangpil pulang. Hyeji memberi Kyung-taek minuman dan berterima kasih kepadanya karena Kyung-taek tetap bersenang-senang dengan semua orang, meskipun Kyung-taek tidak minum alkohol. Hongju mencoba menelepon teman-temannya dan juga Huyong, tapi panik karena tidak ada yang menjawab. Tepat saat itu, Huyong kembali dengan membawa kopi dan sarapan untuk mereka berdua. Huyong mulai menyiapkan sarapan untuk mereka berdua.
Hongju kemudian memberitahu Huyong kalau dia tidak ingin Huyong kembali ke Amerika. Huyong tersenyum dan mengatakan kepadanya kalau dirinya tidak akan pergi. Dan Hongju pun mencium Huyong. Hihi, gemes banget deh ngeliat mereka ya. Akhirnya berlabuh juga ya pasangan kita ini. Kita juga melihat saat Junho pergi meninggalkan Hongju, Junho menangis saat menaiki pesawat. Junho berkata pada dirinya sendiri kalau ia akan kembali setelah menulis novel yang sukses. Dan berharap Hongju tetap menunggunya. Hubungan gak bisa gitu deh kayaknya ya, karena manusia itu bisa berubah, dan kejelasan itu memang penting. Saksikan kelanjutannya besok ya sahabat nonton, sampai jumpa.